Halo semuanya, kembali lagi dengan Lutfia Prasandika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang ada di dalam motor listrik. Di sini topik yang dibahas adalah yang pertama prinsip kerja, yang kedua komponen utama, yang ketiga konsep fisika dalam motor listrik, yang keempat kelebihan dan kelemahan, dan yang kelima ide inovatif dan kreatif dari motor listrik tersebut. Yang pertama adalah prinsip kerja dari motor listrik. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Yang pertama adalah arus listrik mengalir pada kumparan. Ketika motor dihubungkan ke sumber listrik, arus listrik akan mengalir melalui kumparan yang berada di dalam medan magnet. Yang kedua, terbentuknya medan magnet di sekitar kawat. Arus listrik yang mengalir pada kawat menghasilkan medan magnet. Medan magnet inilah kemudian berinteraksi dengan medan magnet utama yang berasal dari magnet permanen. Yang ketiga adalah timbul gaya Lorentz. Akibat interaksi tersebut, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Gaya ini bekerja tegak lurus terhadap arah arus listrik dan arah medan magnet. Yang keempat adalah terjadinya torsi dan putaran. Gaya Lorentz yang bekerja pada sesi kumparan menghasilkan teori yang menyebabkan kumparan berputar. Yang kelima adalah putaran berkesinambungan. Agar kumparan dapat terus berputar satu arah, digunakanlah komutator pada motor DC atau sistem arus bolak-balik pada motor AC untuk mengatur arah arus listrik secara periodik. Jadi kesimpulannya adalah prinsip kerja motor listrik bertumpu pada hukum fisika bahwa penghantar berarus listrik dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya inilah yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak sehingga motor listrik menjadi salah satu teknologi paling penting dalam kehidupan modern. Selanjutnya adalah komponen utama dari motor listrik. Bisa dilihat ini gambaran secara sekilasnya. Motor listrik bekerja karena interaksi arus listrik dan medan magnet dengan stator sebagai penghasil medan magnet dan rotor sebagai bagian yang bergerak. Komponen utama terdiri dari stator, rotor, kumparan, sumber listrik, komutator, dan brush. Kita akan membahas satu persatu apa bagian dari komponen utama motor listrik itu. Yang pertama adalah stator, bagian diam pada motor listrik yang berfungsi menghasilkan medan magnet. Yang kedua adalah rotor, bagian yang berputar di dalam motor. Rotor menerima gaya akibat interaksi antara medan magnet dan arus listrik sehingga menghasilkan gerak rotasi. Yang ketiga adalah kumparan atau coil, lilitan kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Yang keempat adalah sumber utama listrik, berfungsi menyuplai energi listrik ke motor, baik berupa arus searah maupun bolak-balik. Yang kelima adalah komutator, berfungsi membalik arah arus listrik setiap setengah putaran agar rotor dapat berputar secara terus-menerus dalam satu arah. Yang keenam adalah brush atau sikat yang berfungsi menghubungkan arus listrik dari sumber ke komutator dan kumparan yang berputar. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa dilihat pada layar. Kurang lebih seperti itu yang ada komponen utama yang ada dalam motor listrik. Selanjutnya adalah konsep fisika yang ada di dalam motor listrik. Konsep fisika dalam motor listrik ada 3. Yang pertama adalah gaya Lorentz. Kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya inilah yang menyebabkan kumparan pada rotor berputar. Yang kedua adalah medan magnet dan arus listrik. Interaksi antara medan magnet dari magnet permanen dan medan magnet akibat arus listrik menghasilkan torsi. Yang ketiga adalah hukum Newton tentang gerak.
Putaran motor merupakan hasil dari gaya yang bekerja secara terus-menerus pada kumparan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari motor listrik. Kita membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah efisiensi energi tinggi, yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga perawatan relatif mudah, yang keempat operasi halus dan senyap, yang kelima respon cepat dan kontrol yang presisi. Kemudian yang kelemahannya adalah yang pertama, ketergantungan pada sumber listrik, yang kedua biaya awal relatif tinggi, yang ketiga keterbatasan daya untuk aplikasi tertentu, yang keempat adalah masalah penyimpanan energi, yang kelima adalah sensitif terhadap kondisi lingkungan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa motor listrik memiliki banyak keunggulan dari segi efisiensi dan keberlanjutan, namun tetap memiliki keterbatasan yang perlu diatasi melalui pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung. Bisa dilihat ini adalah tabel perbedaan antara kelebihan dan kelemahan motor listrik. Terus yang selanjutnya adalah apa ide inovatif untuk pengembangan motor listrik ini? Kalau dari saya, yang pertama adalah motor listrik hemat energi berbasis sensor. Dengan artian adalah motor yang dilengkapi sensor beban yang dapat menyesuaikan arus listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, sehingga mengurangi pemborosan energi. Yang kedua, bisa juga dengan pengembangan motor listrik ramah lingkungan untuk transportasi. Pengembangan motor listrik ringan dengan bahan daur ulang untuk sepeda listrik dan kendaraan perkotaan. Dan yang ketiga adalah motor listrik mini untuk alat medis. Dalam artian motor berukuran sangat kecil dengan kontrol presisi tinggi untuk alat kesehatan seperti pompa infus atau alat bantu pernafasan. Jadi seperti kayak untuk membantu membawanya gitu. Berakhirlah pemaparan dari saya. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you next time.